Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsih. Kali ini kita masih membahas bab sirkulasi darah, yaitu materi tentang gangguan atau kelainan sistem peredaran darah. Oke, disimak baik-baik ya. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah yang pertama akan kita bahas yaitu ITP. ITP merupakan kelainan di mana jumlah trombosit yang tiba-tiba turun. ITP ditandai dengan rendahnya tingkat sel darah yang mencegah pendarahan, yaitu trombosit. Purpura trombositopenik idiopatik ITP dapat terjadi ketika sistem imun keliru menyerang trombosit. Pada anak-anak, kondisi ini mungkin terjadi setelah infeksi virus. Pada orang dewasa, kondisi ini dapat bersifat kronis. Gejala dapat berupa mudah memar, pendarahan, dan bintik kecil berwarna kemerahan ungu pada kaki bagian bawah. Pada anak-anak, ITP biasanya sembuh tanpa ditangani. Pada orang dewasa, umumnya membutuhkan obat perdarahan. Jarang terjadi limpa harus diangkat. Kelainan selanjutnya adalah anemia. Anemia merupakan kelainan di mana kurangnya sel darah merah atau eritrosit. Bisa kalian lihat gambar ya, jumlah eritrosit yang kurang. Kemudian, kelainan selanjutnya adalah leukemia atau kanker darah. Leukemia atau kanker darah merupakan gangguan produksi leukosit, sel darah putih yang terlalu banyak. Kelainan selanjutnya yang akan kita bahas adalah siklemia. Siklemia adalah sel darah merah berbentuk bulan sabit, seperti dilihat pada gambar ya. Siklemia merupakan penyakit genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan hemoglobin berbentuk S, sehingga eritrosit mempunyai bentuk bulan sabit. Kelainan atau gangguan selanjutnya adalah talasemia. Talasemia merupakan penyakit genetik, yaitu penyakit yang tidak bisa membuat sel eritrosit, sel darah merah normal, sehingga membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Selanjutnya, kelainan atau gangguan sistem peredaran darah yang akan kita bahas adalah arteriosklerosis, merupakan penyumbatan arteri oleh zat kapur, seperti yang kita lihat pada gambar ya. Dan bedakan dengan arteriosklerosis, penyumbatan arteri oleh zat lemak atau kolesterol. Selanjutnya kita akan membahas embolus. Embolus merupakan gumpalan bekuan darah yang bergerak di sirkulasi dan terjepit di pembuluh darah. Bisa kalian lihat pada gambar ya. Nah, sekarang kita bahas kelainan trombus. Kelainan trombus merupakan gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan atau setelah operasi. Selanjutnya, kelainan yang akan kita bahas adalah varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik yang terjadi pada anggota bawah, misalnya pada betis. Penyebabnya adalah menurunkan elastisitas vena atau pembuluh balik. Selanjutnya, bedakan dengan hemoroid atau wasir atau ambien, merupakan pelebaran pembuluh vena di sekitar anus. Kelainan selanjutnya kita bahas adalah jantung koroner. Kalian bisa melihat gambar ya. Jantung koroner merupakan penyakit tersumbatnya arteri koroner pada jantung, sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung berjumlah sangat sedikit. Penyebab dari jantung koroner adalah merokok, kegemukan, kolesterol, diabetes mellitus, darah tinggi atau hipertensi,
penuaan, dan faktor keturunan. Selanjutnya, kelainan yang kita bahas adalah infark miokard atau IM. Disebut juga sebagai serangan jantung. Merupakan sekelompok otot jantung yang mati, terjadi penyumbatan mendadak dari arteri koroner atau jantung. Nah, bisa kali lihat gambar ya. Nah, demikian tadi materi tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Selanjutnya kita akan membahas teknologi sistem peredaran darah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.